Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Sebuah kisah seorang istri yang ditemukan tewas mengerikan di sebuah kantor kepala desa dengan keadaan gancet bersama Pak Lurah. Rumah papan itu berdiri di ujung jalan tanah yang jarang dilewati orang. Atapnya sudah mulai bocor, dindingnya keropos dimakan usia. Dan setiap kali angin besar datang, bunyi berderak dari dalam membuat anak-anak menjerit ketakutan. Di dalamnya, Rohani duduk memeluk lutut di dekat tungku yang tinggal arang. Matanya menatap kosong ke arah pintu dapur, menunggu sesuatu yang tak pasti. Lauknya kok cuma tahu lagi sih. Kamu tuh gimana sih, Mas? Berapa kali sudah aku bilang, anak-anak itu butuh makan enak. Keluh Rohani tanpa menoleh ketika Darmo masuk membawa bakul sayur yang tinggal separuh isi. Belum masih menetes dari dahinya, sementara aroma daun pisang dan bekas lumpur dari sepeda tua yang diparkir di luar ikut terbawa masuk. Darmo diam melihat suara istrinya itu mengoceh. Ia pun duduk di lantai dekat pintu dan mulai membuka sepatu karetnya yang sudah bolong di ujung. Tangannya gemetar bukan karena capek, tapi karena menahan rasa yang tak bisa diucap. Ia tahu ucapan Rohani bukan sekedar soal makan, tapi lebih dari itu, tentang hidup yang terus kekurangan. Tentang harga diri yang remuk pelan-pelan. Akibat harga diri yang terus dipermalukan dan diinjak-injak oleh istrinya sendiri. Ini kan yang laku cuma punci sama tempe tadi, Han. Sayur lainnya lagi sepi. Orang-orang sekarang lebih suka beli ke pasar. Aku usahain ya, biar anak-anak dan kamu bisa makan enak, ucap Darmo menunduk. Rohani berdiri, wajahnya tegang. Usahain. Dari dulu cuma itu jawaban kamu ya, Mas. Kita tuh punya 4 anak, Mas. 4. Yang sulung aja seragamnya udah sempit. Yang bontot masih minum susu. Kamu pikir cukup semua ini pakai sayur buncis? Anak-anak mendengar pertengkaran itu dari bilik kecil sebelah dapur. Tak ada yang berani keluar. Sementara yang sulung, Siti, saat itu datang. Ia menggenggam tangan adiknya yang baru bisa berjalan. Mereka tahu kalau suara ibu sudah keras, ayah pasti akan diam saja. Tapi malam ini lebih panjang dari biasanya. Suara Rohani tak cepat reda dan suara ayah tidak terdengar sama sekali. Darmo bangkit pelan dan berjalan ke dapur. Ia ambil teko aluminium yang mulai penyok, lalu menuang air ke dalam gelas plastik. Diminumnya perlahan, Rohani pun berdiri di belakangnya dengan dada yang naik turun. Mas, bilang aja ya, kalau kamu memang gak bisa kasih kita hidup lebih baik, Mas. Udah, kamu ngaku aja. Aku juga gak buta ya, Mas. Tiap hari cuma dapat 20 ribu. 20 ribu dapat apa, Mas? Kita mau nunggu belas kasihan tetangga. Rohani, aku gak minta belas kasihan siapa-siapa ya. Aku juga kerja dari pagi loh, Han. Panas-panasan, keliling sampai ke desa seberang. Aku tahu, aku gak bisa kasih kamu rumah besar. Tapi aku gak pernah ya duduk-duduk sambil nunggu uang jatuh dari langit, jawab Darmo akhirnya.
Rohani membuang pandangan keluar jendela. Hujan mulai turun tipis-tipis. Suara air yang jatuh di atas seng menambah suasana rumah yang makin muram. Ia duduk di bangku dekat pintu membenamkan wajah di tangan. Kadang aku mikir ya mas, apa salahku sih sampai hidupku terus begini? Aku gak minta kaya. Aku cuma ingin anak-anak makan 3 kali sehari mas, punya baju layak, bisa sekolah dengan normal. Apa itu susah? Darmo tak menjawab. Ia menatap punggung istrinya. Lalu pandangannya beralih ke bilik tempat anak-anak bersembunyi. Ia sadar, bukan hanya Rohani yang lelah, ia pun sudah lama tak merasa menjadi kepala keluarga yang utuh. Kini setiap malam ia menghitung uang receh hasil jualan, mencatat utang di warung Butarmi, lalu berbohong kecil pada anak-anak soal kenapa mereka harus makan nasi pakai garam saja. Kalau kamu udah gak sanggup ya mas, bilang, biar aku yang turun tangan. Maksudmu apaan? Aku bisa cari kerja juga mas. Jangan pikir aku cuma bisa duduk di rumah. Aku juga punya tangan, punya kaki. Aku bisa bantu cari uang. Darmo menoleh cepat. Memangnya kamu mau kerja di mana? Nanti siapa yang jaga anak-anak? Banyak tempat mas. Warung kopi, rumah makan atau tempat hiburan yang malam-malam itu. Aku bisa mas. Lebih baik anak tidak ada yang menjaga, tapi dia bisa diberikan semua yang dia minta. Darmo melangkah mendekat, matanya mulai memerah. Aku gak setuju ya Han. Tempat hiburan itu bukan tempat untuk perempuan yang baik-baik. Rohani menatap tajam. Kalau perempuan baik-baik harus miskin seumur hidup, aku lebih baik jadi perempuan yang gak baik ya mas. Setidaknya aku bisa beli sepatu buat anakku. Ucapannya membentur keras di dada Darmo. Ia pun mundur 2 langkah, lalu berjalan keluar rumah tanpa suara. Hujan turun makin deras. Di luar, sepeda tuanya berdiri miring. Roda depannya sudah terbenam lumpur. Ia pun lalu duduk di anak tangga depan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Hatinya lebih dingin dari derasnya hujan malam itu. Di dalam rumah, Rohani diam cukup lama. Nafasnya masih berat. Ia tahu ucapannya barusan menyakiti suaminya, tapi ia juga tahu kalau ia tidak berbuat sesuatu, tak akan ada perubahan. Dunia tidak akan kasihan pada ibu-ibu miskin. Dunia hanya peduli pada siapa yang bisa bertahan. Matanya menatap kosong ke arah atap yang bocor. Tetes air masuk melalui celah dan jatuh tepat ke lantai tanah. Suara tikus dari loteng membuatnya sadar bahwa rumah itu bukan tempat yang layak lagi untuk ditinggali. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur meski tanpa lampu karena token listrik sudah habis sejak sore. Rohani hanya duduk di bilik depan, menatap suaminya yang belum juga masuk. Di luar gelap dan juga sunyi, hanya suara serangga dan juga hujan. Perasaannya campur aduk, marah, lelah, tapi juga takut. Ia tahu hidupnya bisa berubah jika ia berani melangkah keluar dari rumah papan itu. Ia juga sadar di luar sana tak ada jaminan semua akan menjadi lebih baik. Tapi daripada berdiam diri di rumah tak ada apanya, ia lebih baik keluar, meskipun menjalani kehidupan pekerjaan yang bisa dibilang kerjaan yang tidak baik. Setelah malam cukup larut, Darmo pun masuk perlahan. Tubuhnya basah kuyup, ia tak bicara apa-apa. Ia lalu ambil sarung dan rebah di pojok ruang depan. Tak ada perbincangan sebelum tidur, tak ada ucapan maaf atau sisa amarah, hanya sunyi yang menggantung lama di udara. Di tengah keheningan itu, Rohani membuka lemari kecil di sudut dapur. Ia pun mengeluarkan amplop yang diselipkan di bawah tumpukan pakaian. Isinya hanya beberapa lembar ribuan. Ia hitung satu persatu lalu mengembalikannya. Tangan kirinya menggenggam sebuah kertas bertuliskan nomor telepon. Ia menatapnya lama. Malam itu sudah terlalu dingin untuk bicara lebih banyak. Rohani saat itu
ia masih duduk di tikar lusuh dekat tunggu mati, menatap ke arah tempat suaminya membaringkan diri tanpa sepatah kata pun. Matanya belum bisa terpejam meski suara hujan di atas atap mulai mereda. Dadanya penuh sesak, ucapan yang ia lontarkan sudah sangat membekas dengan kuat di hatinya. Ia tahu suaminya Darmo bukanlah orang jahat, tapi hatinya sudah terlalu lama menahan kecewa karena tidak ada perubahan hidupnya. Angin dini hari menyusun lewat celah dinding papan. Anak-anak mulai mengikup pelan dari si bilik sebelah. Mungkin karena dingin atau lapar. Rohani bangkit pelan mengambil kain tipis, lalu menyelimuti mereka satu persatu. Setelahnya, ia berdiri lama di tengah ruangan, melihat keadaan rumah yang remang, gelap dan juga terlalu sunyi. Wajah Darmo menghadap dinding, punggungnya menggigil meski sudah berselimut sarung. Perasaan bersalah itu sebenarnya sudah datang sejak lama, tapi malam itu ia memutuskan bahwa rasa bersalah tidak akan bisa memberi anak-anaknya makan. Ia menyimpan kembali kertas kecil berisi nomor telepon ke dalam kantong bajunya. Lalu tanpa suara, ia pun keluar rumah, menuntun langkah perlahan menyusuri jalan becek menuju gang kecil dekat musola. Sepanjang jalan ia hanya bertemu satu anjing liar yang menggonggong dengan pelan, seolah menyadari sesuatu yang ganjil. Tempat itu tak jauh, hanya sekitar 20 menit berjalan kaki. Dan di ujung jalan berdiri sebuah bangunan rendah bercat hijau kusam. Tak ada papan nama, hanya lampu kuning menggantung di pintu depan dan suara musik dangdut pelan dari dalam. Bangunan itu dikenal sebagai warung hiburan. Resminya itu adalah warung kopi, tapi semua orang tahu di sana bukan cuma ada kopi. Dan Rohani juga tahu, sekali ia melangkah masuk, maka ia tak bisa kembali jadi dirinya yang dulu. Begitu pintu dibuka, bau rokok, minuman murah, dan juga parfum bercampur aduk langsung menyambutnya. Di sudut ruangan, dua lelaki tua sedang tertawa keras bersama seorang perempuan bermake up tebal. Di meja lainnya, seorang lelaki muda tampak mabuk, menyender ke dinding sambil memegangi gelas plastik. Rohani pun menelan ludah melihat itu semua, lalu melangkah masuk. Dan datanglah seorang perempuan gemuk berdaster ketat menyambutnya. Ini pasti Rohani ya? Wanita yang direkomendasiin sama Uun. Iya bu, saya Hani, jawab Rohani dengan pelan. Ya udah, kamu langsung duduk saja ya. Sana, ganti baju dulu di belakang, biar kamu lebih seksi. Jangan takut, yang penting senyum. Mereka tuh cuma butuh teman ngobrol. Aman aja. Hani pun masuk ke ruang belakang dan mengenakan pakaian yang disediakan. Blus ketat warna merah dan rok pendek yang sudah kusam. Ia menatap dirinya di cermin kecil. Wajahnya pucat tapi matanya kosong. Di sudut hatinya masih ada yang menjerit, tapi suara itu makin lama semakin jauh. Semalam penuh ia hanya duduk menemani dua tamu tua yang sibuk menceritakan masa mudanya. Tawa mereka keras, tangan mereka ringan menyentuh bahu. Rohani menahan nafas setiap kali harus mendekat. Tapi ketika pulang, perempuan gemuk tadi menyelipkan lembaran 100.000 ke tangannya. Hani, besok datang lagi ya. Kalau ada tamu penting, aku akan kasih ke kamu. Kamu best deh. Tadi pelanggan itu merasa puas dilayani oleh kamu. Iya bu, makasih ya bu. Saat pulang ke rumah, Fajar pun sudah menggantung di ufuk timur. Ia berjalan cepat agar anak-anak tak keburu bangun. Begitu ia masuk, ia melihat Darmo masih tertidur di tempat semula. Dengan langkah cepat ia mengganti baju, menyembunyikan pakaian merah itu di bawah gentong belakang rumah, lalu pura-pura membuat teh. Pagi itu pun berlangsung seperti biasa. Darmo bangun dan berangkat jualan tanpa banyak bicara. Anak-anak sarapan seadanya lalu pergi ke sekolah. Tak ada yang bertanya kemana Rohani pergi semalam. Tapi di dalam dada
Hani menyimpan kegelisahan. Ia tahu rahasia ini harus dijaga rapat. Malam-malam berikutnya Hani pun kini mulai terbiasa. Ia bicara lebih banyak, tertawa ketika dibutuhkan, dan minum ketika ia diminta untuk melayani minum. Uang yang dibawa pulang pun saat itu cukup untuk bayar hutang di warung, beli susu anak, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk token listrik. Tapi kini setiap malam saat berjalan pulang, ia selalu melihat ke langit dan bertanya dalam hati, apakah harga dari semua ini akan datang lebih cepat dari yang ia kira? Hingga suatu malam seorang tamu berbeda datang ke warung itu, Pak Lurah Supardi. Ia mengenakan jaket kulit dan celana kain rapi. Ia masuk tanpa suara, duduk di pojok ruangan, dan memanggil nama Rohani seperti sudah lama mengenalnya. Kamu Rohani ya? Rohani mengangguk ragu. Iya Pak. Aku dengar kamu baru. Sini, duduk sini. Duduk di sebelahku, atau enggak di pangkuanku sini. Temani saya sebentar. Obrolan mereka ringan. Saat itu, si lurah basa-basi membahas soal desa, anak-anak, dan juga hidup yang keras. Tapi cara Pak Lurah menatapnya membuat Hani tak nyaman. Tatapan itu bukan seperti seorang pejabat pada warganya, tetapi tatapan itu lapar. Ia benar-benar sudah merasa tertarik dengan Hani. Gini, kamu mau gak kerja langsung sama saya? Gak perlu di sini terus. Saya ada tempat yang lebih tenang, gaji lebih besar. Rohani tak langsung menjawab, tapi malam-malam berikutnya Pak Lurah selalu datang. Ia selalu memesan meja yang sama, selalu meminta Rohani yang menemaninya, dan tiap malam amplop kecil berisi uang selalu berpindah ke tangan Hani. Uang itu nyata mampu membayar kebutuhan dapur seminggu penuh. Hingga suatu malam ketika Pak Lurah mulai berani memegang tangannya, Hani menarik diri pelan. Pak, saya cuma nemenin ngobrol kan Pak, nggak lebih dari itu kan? Pak Lurah tertawa kecil. Sampai kapan kamu kuat hidup seperti itu, Hani? Anak-anakmu itu butuh lebih dari sekedar tempe goreng, Hani. Emang kamu mau sama Darmo yang miskin itu? Ucapan itu seperti palu menghantam pikirannya. Ia diam. Di dalam kepala wajah Darmo muncul sebentar, lalu hilang tertutup bayangan amplop-amplop uang yang semakin hari semakin tebal. Kini setiap malam Rohani semakin tenggelam. Tapi tiap pagi saat melihat anak-anak tidur berderet di lantai, rasa bersalah datang menyelinap. Ia duduk di dekat mereka menyentuh rambut Siti yang mulai panjang, lalu menatap langit-langit rumah yang retak. Kadang ia ingin berhenti tapi uang sudah jadi candu. Rumah mulai terisi dengan hal-hal baru. Kini, semenjak Hani sudah mulai bekerja, karpet kecil pun sudah ada, ember plastik warna-warni, rak piring, bahkan semuanya datang dari tempat yang sama, warung itu, dan juga uang pemberian Pak Lurah. Darmo sebagai suami kini mulai curiga. Ia pun pulang jualan dan tak mendapat istrinya di rumah. Kadang Hani beralasan ikut pengajian, kadang bilang bantu tetangga. Namun Darmo tak pernah bertanya lebih lanjut, tapi matanya sering memperhatikan. Tatapan-tatapan itu membuat Rohani tak nyaman, tapi ia pura-pura tak peduli. Hingga suatu malam ketika sedang duduk berdua di warung dengan Pak Lurah, Hani bertanya saat itu, Pak Lurah, memangnya istri Bapak gak curiga? Pak Lurah tertawa. Istriku sibuk ngurus majelis. Dia gak punya waktu buat urusin aku. Sudah, kamu tenang saja. Lagian, laki-laki itu kan butuh hiburan, bukan cuma ceramah. Apalagi kalau di dekat kamu, wangi, cantik, seksi, aduh, bikin hati adem.
Hani hanya menunduk mendengar ucapan-ucapan pujian itu. Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu meninggalkan bekas. Ia sadar, ia sedang bermain api dengan orang yang bisa menghancurkannya kapan saja. Ketika malam semakin larut dan musik mulai dikecilkan, Hani pamit pulang. Tapi kali ini Pak Lurah menawarkan tumpangan. Kamu pulang sama siapa nih? Naik sama saya aja yuk. Itu mobil saya di luar. Ayo, gak apa-apa. Saya antar loh. Rohani ragu sejenak. Lalu mau tak mau ia pun mengangguk. Ia tahu, semakin lama ia berada dalam lingkaran ini, maka semakin sulit ia keluar. Malam itu ketika sampai di rumah, Rohani tak langsung masuk. Ia berdiri lama di depan pintu. Rumahnya itu yang terbuat dari papan kayu, tampak gelap, sunyi seperti dia mengawasi apa yang biasa ia bawa pulang. Di dalam suaminya Darmo mungkin sedang tidur, mungkin juga tidak. Tapi Hani tahu, besok pagi ia harus pura-pura lagi. Dan setiap pura-pura itu semakin lama, semakin menyiksa dirinya. Hingga setelah itu ia pun masuk pelan melepas sandalnya dan melangkah ke dapur untuk mencuci wajah. Wajahnya yang masih basah ketika Hani meneguk air dari kendi dekat tungku. Malam itu, setelah pulang dari tumpangan Pak Lurah, ia tak bisa langsung tidur. Wajah suaminya Darmo terbayang-bayang di pikirannya. Wajah yang dulu tenang sekarang mulai sering murung. Setiap langkah pulangnya kini terasa mencuri. Tapi lembaran-lembaran uang yang dia kantongi, malam itu membuatnya semakin yakin bahwa semuanya bisa disangkal kalau rumah ini mulai tampak lebih layak. Keesokan paginya ia pun membeli tikar baru di warung kota, lalu membawa pulang 2 ember cat murah untuk mengecat ulang dinding depan rumah. Ia bahkan membeli mainan plastik untuk anak bungsunya. Anak-anak menyambut semua itu dengan senyum lebar, meski tak bertanya dari mana uang hasil dari Hani. Darmo hanya diam memandang dari kejauhan. Ia tak berani bertanya, tapi hatinya berdenyut tak tenang. Singkat cerita, seminggu berikutnya, kini dapur mereka punya rak piring baru. Bahkan yang dulu ia beli dengan atum, kini membuat lagi dengan aluminium. Kasur anak-anak diganti busa tipis. Bahkan Rohani membeli 1 kompor gas bekas dari tetangga seberang. Semua perubahan itu membuat tetangga mulai bertanya-tanya. Ani, suamimu ini panen apa sih? Kok kamu borong terus? Tanya Bu Tarmi dengan nada menggoda. Ini rezeki anak, Bu. Banyak anak kan banyak rezeki. Jadi ada aja yang datang. Tapi gosip tetap berjalan lebih cepat dari suara. Di warung kopi dekat musola sudah ada bisik-bisik soal Hani yang sering pulang larut malam. Bahkan beberapa warga, masyarakat tetangga menyebut ia bekerja di warung hiburan. Ada pula yang yakin ia punya lelaki simpanan. Namun nama Pak Lurah kini juga mulai ikut terbawa, meski tak ada yang berani menyebut terang-terangan. Di dalam rumah ketegangan mulai mengeras. Darmo akhirnya bicara suatu malam saat Rohani sedang melipat pakaian anak-anak. Hani, aku cuma mau tahu, kamu dapat uang ini dari mana? Kamu bisa beli ini, beli itu. Kita kan gak punya simpanan sebegitu banyak. Hani tak langsung menoleh. Ia tetap melanjutkan melipat kaos kecil dengan hati-hati, lalu berdiri membuang baju ke keranjang. Kalau aku yang nyari uang, emangnya kamu keberatan, Mas? Iya. Bukan gitu, Hani, maksudku. Lalu apa, Mas? Kamu pikir aku nyolong? Aku ngemis. Darmo menarik nafas pelan. Aku kan cuma pengen tahu. Aku ini suamimu loh. Jadi aku punya hak tahu istri aku kerja di mana. Kamu cuma merasa terganggu kan, Mas? Karena sekarang aku bisa lebih dari kamu.
karena aku bisa kasih yang kamu gak bisa kasih kamu. Kamu malu, Mas. Bukannya kamu dari dulu gak pernah malu ya? Hidup selalu kere, gak pernah cukupi semua kebutuhan keluarga. Harusnya kamu yang malu, Mas. Malu kepada dirimu sendiri. Aku bukan malu ya, Han. Aku takut loh. Aku tahu dunia luar gak segampang itu, Hani. Aku takut kamu terlibat sesuatu yang gak benar. Rohani tertawa pendek saat itu. Gak benar. Yang gak benar itu kita hidup miskin terus, Mas. Itu yang kamu mau, Mas. Kalau aku sih, sorry ya, Mas. Setelah perdebatan cekcok itu semakin rumit dan ada yang mengalah. Malam itu mereka pun tidur membelakangi satu sama lain. Tak ada suara, tak ada sentuhan, tapi di kepala masing-masing pertanyaan terus bergema. Darmo merasa ia kehilangan Rohani pelan-pelan, tapi tak tahu cara menariknya kembali. Sementara Rohani dihimpit rasa bersalah dan rasa menang yang bercampur, tak jelas bentuknya. Di sisi lain hubungan dengan Supardi semakin intens. Laki-laki itu semakin sering mengirimkan amplop uang. Kadang tanpa diminta, ia pun mulai menuntut lebih. Bukan lagi hanya ditemani warung hiburan, tapi juga meminta Hani datang ke tempat lain. Kadang ke rumah kosong dekat sawah milik keluarga Supardi. Di sana, Supardi jadi sosok yang berbeda, lebih kasar, lebih mendominasi, dan bahkan lebih ingin dilayani oleh Hani. Hingga suatu malam setelah pertemuan di rumah kosong itu, Supardi pun menahan tangan Hani yang hendak mengambil tas. Hani, cantik, kamu jangan terlalu sering nolak ya kalau aku ajak ketemu. Aku udah keluarin banyak lo buat kamu, Han. Aku nyaman sama kamu, ucapnya sembari menahan tangan Hani dan memeluknya. Rohani menatapnya ke aku saat itu. Aku datang sesuai janji ya. Aku gak pernah telat, tapi jangan paksa aku untuk melayani kamu tiap malam ya, Pak. Supardi berdiri saat itu, wajahnya mulai tegang. Memangnya kalau bukan aku, kamu mau hidup dari mana toh? Suamimu jualan sayur? Hah? Dari mana? Pak, jangan bawa-bawa keluarga saya ya, Pak, jawab Rohani dengan cepat. Supardi pun menepuk meja saat itu. Kalau aku mau, aku bisa bikin hidup kamu susah ya, Hani. Jangan pikir aku gak tahu kamu kerja di tempat itu gara-gara aku bantu. Kamu hutang budi, Han. Rohani terdiam saat itu. Ia tahu benar ancaman itu bukan omong kosong. Nama Pak Lurah bisa menutup semua pintu bantuan kalau ia benar-benar marah. Tapi wajah Pak Lurah itu malam itu membuat Rohani takut untuk pertama kalinya. Ia takut bukan karena takut kehilangan uang, tapi takut pada apa yang sedang dia masuki. Lingkaran ini semakin sempit dan ia makin dalam di tengahnya. Sesampainya di rumah, Hani pun mendapati Darmo belum tidur. Lelaki itu duduk di lantai depan. Menatap kegelapan, mereka tak saling sapa. Rohani masuk dan langsung berganti pakaian. Dan saat hendak tidur, Darmo bersuara tanpa menoleh. Rani, aku gak bisa tidur ya. Kamu dari mana sih? Tiap hari kamu pergi loh, Han. Hani menghentikan langkah. Udah deh mas, kamu gak usah berisik ya. Kamu bilang takut aku selingkuh. Iya. Jangan khawatir mas. Gak semua perempuan keluar malam itu. Dia perempuan murahan. Kata-kata itu terdengar pedas di udara, membuat Darmo diam. Tapi Hani merasa itu satu-satunya tameng yang tersisa. Ia sudah terlalu dalam untuk menjelaskan semuanya. Ia ingin berhenti, tapi ia juga tahu berhenti berarti
Ia akan kembali pada dapur kosong dan juga hutang yang menumpuk di warung. Kini hari-hari berikutnya ketegangan makin terasa di rumah. Anak-anak mulai menyadari sesuatu yang tak beres. Sementara Siti, anak sulung mereka, suatu sore bertanya saat Rohani sedang menyisir rambutnya. "Ibu." "Iya Siti, ada apa nak?" Ibu kerja di mana sih? Kenapa pulangnya selalu malam, Bu?" tanya Siti si anak sulung. Rohani terdiam, tangannya berhenti menyisir. "Bu, apa ibu marah? Kok diam saja, Bu?" tanya Siti lagi dengan pelan. "Enggak nak, ibu cuma kerja bantu warung orang. Nanti biar Siti bisa sekolah tinggi, biar gak hidup susah kayak ibu, ya." Siti mengangguk meski matanya tetap ragu. Anak-anak memang tidak pandai bertanya, tapi mereka tahu lebih banyak dari yang orang dewasa kira. Dan Hani tahu itu, ia makin merasa waktu untuk berbohong semakin sempit. Sementara hubungannya dengan Supardi si Pak Lurah semakin menekan. Lelaki itu kini menelpon hampir setiap malam. Bahkan saat Hani sedang bersama anak-anak, ia makin kasar dalam ucapan, makin banyak tuntutan, tapi Rohani tak bisa berhenti begitu saja. Amplop-amplop itu kini sudah menjadi bagian dari hidup. Ia tak tahu bagaimana caranya berkata tidak. Hingga malam itu, ketika ia kembali dari pertemuan dengan Supardi, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Rumah itu tampak lebih gelap, udara dingin menusuk. Ia membuka pintu perlahan, membiarkan angin dingin malam menyelinap masuk bersama tubuhnya yang sudah lelah. Di ruang depan hanya ada suara dedak jam tua di dinding. Suaminya tidak terlihat, tidak juga anak-anak. Tapi ia tahu mereka semua di dalam, diam seperti biasa, seperti menunggu sesuatu yang meledak. Ia duduk sejenak di kursi kayu dekat pintu, tangannya meremas sisi roknya yang masih tercium wangi parfum Supardi. Hatinya terasa beku, namun pikirannya masih menolak berhenti. Di atas meja, piring kecil dan gelas air dari malam sebelumnya masih ada di tempat yang sama, seolah waktu tak pernah bergerak di rumah ini. Sementara itu, dari balik bilik gelap, Darmo memperhatikan diam-diam. Matanya memandang istrinya yang terlihat lelah tapi tak menyesal. Ia sudah terbiasa pulang larut malam, kadang pulang dengan wajah dingin, kadang dengan bau yang tak dikenalnya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuat perut Darmo terasa berat. Yaitu sebuah keyakinan yang sebelumnya hanya berupa rasa curiga. Pagi harinya Darmo tak langsung bicara. Ia menyiapkan sepeda tua seperti biasa, membawa bakul kosong menuju pasar. Tapi kepalanya terus bekerja. Ia ingat malam sebelumnya saat ia melihat cahaya lampu hitam berhenti tak jauh dari tikungan. Itu adalah mobil hitam. Dan dari mobil itulah Rohani turun, mengenakan pakaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia tidak sendirian. Dari jendela, Darmo melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Ia pun tidak langsung menghadapi istrinya. Ia butuh waktu, butuh cara. Ia tahu jika ia menyerang dengan tuduhan tanpa bukti, maka semuanya akan lebih buruk. Tapi hatinya sakit karena dibohongi. Lebih sakit lagi karena ia merasa kalah. Rohani tak lagi bicara padanya seperti dulu. Dan anak-anak pun mulai lebih dekat ke ibunya, karena mereka pikir ibulah yang mencukupi semua kebutuhan mereka sekarang. Hari-hari berikutnya Darmo mulai lebih sering diam. Ia pulang dari jualan tanpa suara, kadang makan tanpa sendiri, kadang pura-pura tidur lebih awal. Hani menyadari perubahan itu, tapi ia juga pura-pura tak peduli. Ia pikir semuanya bisa dibungkam dengan uang yang ia berikan untuk kebutuhan rumah. Tapi kenyataannya tak pernah semudah itu. Suatu malam ketika anak-anak sudah tidur, Darmo duduk di beranda rumah, menatap gelap jalan tanah di depan. Hani lewat di belakangnya hendak pergi lagi. "Hei, mau kemana lagi Hani?" ucap Darmo saat itu.
Hani terdiam sejenak. Biasa mas, mau bantu warung Bu Murni. Soalnya ada acara ulang tahun. Warung Bu Murni kan tutup, anaknya sakit. Jawaban itu membuat Hani tercekat, tapi ia cepat mengendalikan diri. Bukan di situ mas. Maksudnya warung satunya yang dekat sawah itu. Darmo tak menjawab. Ia menatap istrinya lama, tapi hanya anggukan kecil yang ia berikan, seolah sudah menyerah. Hani pun melangkah pergi, tapi langkahnya kini tak selega dulu. Ia tahu Darmo tak lagi percaya, dan itu membuat dadanya mulai sesak tiap kali pulang. Singkat cerita, di malam berikutnya Darmo sengaja tidak tidur. Ia menunggu duduk di belakang rumah sambil merokok. Ketika suara langkah rohani terdengar mendekat dari arah gang, ia mematikan rokoknya dan berdiri di balik tembok. Dari tempat itulah, ia melihat jelas lampu mobil hitam yang berhenti tak jauh dari rumahnya. Hani keluar dari dalamnya buru-buru, lalu melangkah cepat masuk lewat pintu samping. Darmo tidak mengikuti, tapi malam itu ia merasa sudah cukup tahu. Keesokan harinya ia tak banyak bicara. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tapi di pasar ia mulai bertanya pada beberapa kenalan tentang mobil hitam, tentang warung hiburan, tentang tamu-tamu penting yang sering datang malam hari. Ia tak menyebut nama istrinya, tapi dari cerita yang ia dapat, semuanya mulai cocok dengan bayangannya. Termasuk nama Supardi, kepala desa dari mereka, yang disebut-sebut sering membawa perempuan baru ke rumah kosong dekat sawah. Singkatnya, pada sore hari itu dan ia pulang ke rumah, Darmo hanya duduk lama di kursi dekat jendela. Pandangannya kosong, tapi pikirannya berputar dengan cepat. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin marah, tapi tak ada tenaga untuk berteriak. Satu-satunya yang ia punya kini hanya diam. Diam yang tajam, diam yang perlahan memotong segala perasaan. Hani pun mulai merasa tekanan itu. Setiap kali masuk rumah, ia merasa seperti tamu. Rumah itu bukan lagi tempat berlindung, tapi tempat di mana suara hatinya sendiri menjadi musuh. Anak-anak masih tertawa, masih memanggilnya dengan sebutan ibu. Tapi Rohani tahu kebohongan yang ia rawat perlahan sudah menggerogoti segalanya, termasuk dirinya sendiri. Pada malam harinya, ketika ia sedang bersihkan piring di dapur, Rohani mendengar suara langkah Darmo mendekat. "Nih, kamu kenal Pak Lurah Supardi?" tanya Darmo tiba-tiba. Hani menoleh cepat. "Kenapa nanya begitu, Mas? Dia kan lurah kita. Ya jadi kenal lah." Cuma tanya. "Katanya dia sering mampir ke warung tempat kamu kerja ya?" "Apa maksudmu sih, Mas?" Darmo tak menjawab. Ianya berdiri sebentar lalu kembali ke ruang depan. Tapi Hani tahu pertanyaan itu bukan iseng. Ia mulai takut bukan karena Darmo akan marah, tapi karena ia tahu semuanya makin dekat pada batas. Ketika tengah malam datang, Hani duduk sendirian di dapur. Ia tak jadi pergi malam itu. Amplop dari Supardi pun tergeletak di sudut lemari, belum disentuh sama sekali. Tapi bayangan dari suaminya terus menghantuinya. Wajahnya yang sunyi, matanya yang tidak marah tapi tajam. Semuanya membuat Rohani merasa terkepung pada saat itu. Ia ingin bicara menjelaskan, tapi lidahnya seperti terkunci, dan udara di rumah terasa begitu berat. Rohani duduk sendirian di dapur menatap cangkir kosong yang sejak tadi tak disentuh. Hatinya penuh kegaduhan, tapi wajahnya tetap datar, pura-pura biasa. Di luar malam menyelimuti rumah mereka, dan suara angin menyusup masuk lewat celah-celah papan. Di ruang depan Darmo masih terjaga. Ia berbaring membelakangi dapur. Matanya terbuka menatap dinding. Tak ada percakapan, tak ada langkah menuju kejelasan, hanya jarak yang semakin lebar. Singkat cerita, pada hari itu Supardi mengajaknya bertemu di rumah kosong dekat sawah.
Di sana, pria itu duduk santai dengan kemeja dinas tengah terbuka, menyulut rokok sambil memandangi Rohani dari kepala sampai kaki. Ani, kamu makin hari kok makin cantik saja sih kalau lagi serius. Gimana? Kamu udah siap dengar kabar bagus? Rohani duduk di kursi plastik yang telah disediakan. Ia menunduk sedikit, menahan rasa tak nyaman di bawah tatapan itu. Saya sudah urus satu rumah kontrakan di kota, 2 kamar, air bersih, dapur bersih. Kamu bisa pindah ke sana kapan saja. Kontrakan? Emangnya kontrakan atas nama siapa, Pak? Ya atas nama saya lah, tapi isinya buat kamu. Nanti kalau orang-orang tanya, bilang saja kamu bantu-bantu rumah dinas. Gak ada yang bakal curiga. Rohani menggigit bibirnya pelan. Tawaran itu terlalu mulus, tapi ia tahu semua itu tak datang tanpa imbalan. Anakmu yang sulung itu Siti ya? Sekarang kelas berapa? Kelas 5, Pak. Ya udah, nanti biar saya juga masukkan dia ke sekolah kota. Sekalian bantu pekerjaan buat kamu. Tapi syaratnya satu, kamu jangan susah dipanggil. Kalau saya minta kamu datang, ya kamu datang. Pokoknya kamu nurut saja sama saya. Apa yang saya inginkan, ya kamu harus layani. Kini malamnya ia pun tak langsung pulang. Hani duduk di warung kecil dekat jembatan, menatap air sungai yang keruh. Dalam benaknya wajah Siti muncul. Anak perempuannya yang hilang, yang paling sering bertanya, kenapa ibu sering pergi? Ia ingin anak-anaknya hidup lebih baik. Tapi jalan yang ia pilih kini membuatnya terseret lebih dalam. Beberapa hari setelahnya, Supardi pun menghubungi lagi. Ani, kamu di mana? Ini kantor desa malam ini kosong. Gak ada orang. Kamu datang ke sini aja ya. Jam 8. Rohani diam di ujung telepon saat itu. Kenapa harus di kantor, Pak? Sudah, di sana aman, jauh dari gosip. Lagian kan, kamu juga gak mau ketahuan orang-orang kan? Tapi kalau nanti ada yang lihat, udah, gak ada yang bakal lihat. Kamu cuma butuh percaya saja sama saya. Telepon tutup tanpa jawaban. Malam itu, singkatnya saat jam 8 lewat, Rohani sudah berdiri di depan pintu belakang kantor desa. Hanya satu lampu menyala, sisanya gelap. Ia mengetuk pelan dan Supardi membukakan dari dalam. Udah, ayo masuk. Gak usah takut. Hingga malam itu pun mereka berdua berbicara dan lalu melakukan hal-hal di luar nalar. Mereka melakukan hubungan dengan penuh kesukaan di dalam kantor desa. Hingga setelah Hani puas melayani dari kelurahan itu, ia pun pulang. Sampai di rumah semuanya sudah gelap. Anak-anaknya sudah tidur dan laki-laki suaminya sudah tidak terlihat. Kini hari-hari selanjutnya Supardi pun makin menuntut. Ia mengirim uang langsung ke tangan Rohani, bukan lagi melalui warung hiburan. Ia meminta jadwal rutin Senin dan Kamis malam ke kantor desa. 1 malam untuk rumah kosong dan sisanya bebas. Yang penting, dia mau melayani Supardi. Kini sering berjalannya waktu, Rohani mulai menghindari pandangan Darmo. Ia lebih sering tidur lebih awal atau pura-pura tidur ketika suaminya masuk kamar. Tapi setiap kali menutup mata, bayangan Supardi dan kantor desa yang gelap kembali muncul, membuatnya sulit bernafas. Petaka, istri yang matikan chat bersama Pak Lurah. Langit malam itu mendung. Suara langkah Rohani di jalan tanah basah terdengar jelas di antara nyanyian serangga dan juga angin lembab yang menyapu dedaunan. Ia terus menunduk menyusuri gang sempit menuju kantor desa yang mulai akrab dalam rutinitas rahasianya.
Di balik wajahnya yang pucat, pikirannya berputar. Apakah ada yang melihat? Apakah malam ini akan tetap aman? Ia tak tahu dari balik jendela rumah paling ujung, sepasang mata tua memperhatikannya dengan cermat. Itu adalah Bu Surti, istri dari Pak RT, yang terbiasa berjaga hingga larut menyaksikan semua itu tanpa suara. Wajahnya datar tapi matanya mencatat. Dan pada keesokan paginya saat matahari belum tinggi, kabar itu menyebar lebih cepat dari embun yang mengering. Hani dilihat masuk kantor desa tengah malam, sendirian dan pintunya dikunci dari dalam. Warung Bu Tarmi jadi tempat pertama yang bahasnya. Bu, saya sendiri lihat loh Bu. Jam 9 malam, si Hani itu dia masuk lewat pintu belakang kantor desa, bukan pintu utama. Mana mungkin ya, orang-orang ngurus surat kok tengah malam. Aneh kali Bu, ujar Bu Surti sambil mencap kopi. Sendirian? Tanya yang lain. Iya sendirian Bu, tapi gak lama sih. Terus lampunya langsung nyala satu. Saya tungguin dari jendela, pintu dikunci dari dalam. Dan besok paginya dia pulang baru subuh. Ucapan itu cukup membakar bahan untuk api yang lebih besar. Nama Rohani mulai dibahas dalam bisik-bisik ibu-ibu di pengajian, di warung, bahkan bapak-bapak di pos ronda. Orang tak pernah menyebutkan nama Supardi, tapi semua sudah bisa menebak. Kepala desa, semua orang perempuan muda. Ceritanya terlalu mudah untuk ditebak. Anak-anak Rohani mulai merasakan dampaknya. Kini di sekolah, bahkan Siti didatangi teman sekelasnya. Siti, emak kamu kerja di kantor desa ya? Malam-malam pula. Pasti duit kamu banyak ya? Soalnya kan ibunya bisa dapat duit dari Pak Lurah. Siti diam saat itu. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi tawa teman-temannya menyakitkan. Sepulang sekolah ia menangis di kamar. Adiknya yang paling kecil pun ikut menangis tanpa tahu sebabnya. Sementara ayahnya, Darmo, yang mendengar kabar itu 2 hari kemudian, ia sedang duduk di warung menunggu giliran mengisi ulang tabung gas untuk dijual. Ketika 2 lelaki di meja sebelah berbicara sambil tertawa kecil. Yang kerja lembur di kantor desa itu, dia istrinya Darmo. Bodinya masih kencang juga ya, sampai Pak Lurah ikut turun tangan. Duitnya pasti banyak sih. Rumahnya aja udah beda sekarang. Udah semakin bagus, direnovasi soalnya. Darmo diam saat itu. Tangannya menggenggam erat pegangan sepeda. Wajahnya menegang tapi ia tak menoleh. Setelah semua selesai, ia pulang cepat tanpa membeli apapun. Di rumah, ia melihat istrinya Hani sedang menyapu halaman. Wajahnya biasa saja, tapi Darmo tahu ada hal yang tak akan pernah kembali seperti semula. Pada malamnya ia duduk lama di dapur. Tak makan, tak bicara. Rohani menyiapkan teh seperti biasa, lalu duduk di kursi sebelah. Mas, kenapa diam saja sih? Darmo tak menjawab. Pandangannya kosong ke arah lantai. Kamu kenapa, Mas? Ada yang bilang sesuatu? Tanya Rohani dengan pelan. Darmo menoleh perlahan saat itu. Anak kita diejek di sekolah. Mereka bilang ibunya tidur di kepala desa. Maksudnya, Mas? Iya, dia bilang ibunya sering ke kantor desa. Wajah ini langsung pucat. Ia pun menunduk, jari-jarinya gemetar. Tapi kan aku cuma ingin bantu, Mas. Biar kita gak susah terus. Bantu siapa? Dengan cara apa?
Kamu pikir itu cuma urusan kamu? Hani mencoba membela diri, tapi suaranya lemah. Kalau bukan begitu, Mas, kita mau makan dari mana? Aku gak kuat ya lihat anak-anak tidur sambil nangis kelaparan. Jadi, kamu jual harga dirimu? Iya. Ucapan itu memukul keras. Hani berdiri, wajahnya merah, tapi air matanya tak jatuh. Aku gak jual siapa-siapa ya, Mas. Aku cuma capek. Kamu tiap hari hanya keliling jual sayur, pulang bawa receh. Aku harus tunggu sampai kapan? Kalau kamu mau kaya, kenapa gak diri dulu? Kenapa baru sekarang setelah punya 4 anak? Hani terdiam saat itu. Suasana rumah menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari angin malam. Dari bilik Siti mengintip, ia memeluk adiknya dengan erat. Telinga kecil mereka menangkap potongan-potongan kata yang tak mereka mengerti, tapi cukup membuat dada itu kecil dan juga sesak. Malam itu Darmo tidur di beranda. Sarungnya dilipat 2 dijahit dengan bantal. Ia menatap langit tanpa bintang. Wajahnya keras, bukan karena amarah tapi karena kecewa yang terlalu lama disimpan. Ia menyesal tak pernah berani menegur lebih awal, tapi ia juga tahu semuanya sudah terlanjur. Keesokan paginya ketika ia hendak keluar rumah, tetangga tak lagi menyapa seperti dulu. Mereka hanya menoleh lalu cepat-cepat berpaling dari Hani. Bahkan suara-suara liris selalu terdengar setiap kali ia melangkah pergi, dan anak-anaknya makin sering pulang dengan wajah yang muram. Hani pun merasakan perubahan itu. Saat ia belanja di warung, Bu Tarmi tak lagi ramah. Ketika ia lewat di depan rumah Bu Surti, pintu pun langsung ditutup. Ia tahu semua itu akibat dirinya, tapi ia juga tak bisa berhenti. Uang dari Supardi masih terus datang. Janji rumah kontrakan, bantuan untuk anak-anak, semuanya terus membayangi langkahnya. Namun rasa takut mulai muncul setiap kali memasuki kantor desa pada malam hari. Ia merasa seperti diawasi, bukan oleh orang tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan-ruangan itu semakin pengap. Tikar di sudut ruangan seperti menyimpan bekas yang tidak bisa hilang. Kadang ia mendengar suara ketukan pelan di jendela, padahal tidak ada siapapun di luar. Tapi ia tetap datang. Supardi kini makin sering memanggil, makin keras tekanannya. Kamu jangan bikin aku malu ya, Han. Kalau kamu berhenti sekarang, aku bisa kehilangan banyak. Kita sudah sejauh ini, Han. Kamu jangan pernah macam-macam atau bongkar hubungan gelap kita, ujar Supardi suatu malam. Tapi Pak, saya nggak nyaman lagi, Pak. Nyaman gak nyaman, kamu sudah ambil uang saya. Saya juga udah banyak keluar buat kamu. Jadi kamu jangan pura-pura lupa. Hani menggenggam rok di tangannya. Ia ingin berhenti tapi ia tahu berhenti sekarang berarti semua akan jatuh bersamaan. Singkat cerita, pada malam itu ia pun pulang lebih awal, tapi wajahnya semakin pucat. Sampainya di rumah, ia melihat Darmo sedang duduk di dalam, menatapnya. Ani, lama-lama kamu bakal hancur tahu. Bukan karena orang lain, tapi karena kamu sendiri yang buka pintu ke arah itu. Hani menatap suaminya. Mulutnya terbuka ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang mulai berkaca. Ia tahu semua kata-kata itu benar, tapi ia sudah terlalu jauh untuk sekedar bilang maaf. Dari bilik Siti pun mengintip lagi. Kali ini ia menggenggam selembar kertas kecil, surat tugas dari sekolah. Tapi ia urungkan untuk memberikannya. Ia merasa waktunya tak tepat.
Rumah mereka sudah penuh dengan luka dan tak ada ruang untuk tambahan beban. Pada malam itu Rohani tak pergi. Ia duduk di dapur sampai larut, menatap cangkir kosong yang entah berapa kali ia isi dan kosongkan lagi. Tapi rasa gelisah tak pernah pergi. Suara angin di luar seperti membawa bisik-bisik yang ia dengar pada siang tadi di warung. Nama anak-anaknya disebut. Kata-kata kasar dilontarkan tanpa kendali. Ia tak tahan jika anak-anak itu ikut rusak karena perbuatan dirinya. Singkat cerita, pada waktu itu, saat pagi menjelang, anak-anak dari Hani mulai bangun satu persatu. Siti membantu adik-adiknya mencuci muka, sementara Rohani tetap duduk di tempat yang sama. Saat matahari mulai naik, barulah ia bangkit, mencuci wajah di belakang rumah, lalu masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun. Hari itu berlalu tanpa suara, malam pun kembali datang, dan kali ini Rohani sudah tak terlihat di rumah. Darmo sang suami menunggu di kursi kayu depan pintu. Sesekali ia melihat ke jalan kecil yang sunyi, menunggu suara langkah atau bayangan tubuh istrinya di ujung gang. Tapi hingga tengah malam, tak ada yang pernah datang. Langit gelap tak berbintang, suara binatang malam terdengar lebih jelas dari biasanya, seperti bisikan-bisikan yang sangat menyesakan dada. Ketika jam menunjukkan 2 dini hari, Darmo masih duduk. Matanya mulai merah, hatinya berdebar tak karuan. Ia mencoba menyangkal kemungkinan buruk, tapi pikiran-pikiran itu terus datang, satu demi satu, tak bisa diusir. Ia menengok ke bilik, melihat anak-anak yang tidur berderet tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Lalu ia kembali menatap jalan. Ketika ayam pertama mulai berkokok, suara langkah kaki terdengar dari arah gang. Tapi itu bukan Rohani. Itu adalah seorang tetangga, yaitu Pak Darto, yang datang dengan tergesa. Darmo, kamu udah dengar? Tenang dulu Pak Darto. Ini ada apa ya? Dengar apa? Itu orang-orang ramai di depan kantor desa loh. Katanya ada yang lihat. Ada 2 orang di dalam. Tapi keadaannya aneh, Mo. Ayo. Aneh? Aneh gimana Pak Darto? Bapak kalau bilang kok nggak jelas gini sih, ucap Darmo dengan serak. Pak Darto menunduk saat itu. Itu katanya ditemukan mayat 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka gancet, Mo. Mereka ketemu dalam keadaan gak wajar. Ayo, cepat lihat. Wajah Darmo langsung membeku. Tanpa berkata apa-apa, ia pun masuk ke dalam menyelimuti anak-anak seadanya, lalu keluar membawa jaket lusuh. Kakinya melangkah cepat menyusuri jalan becek yang belum kering sejak hujan kemarin. Langkahnya berat tapi tidak bisa berhenti. Di kepalanya hanya satu nama yang terus terulang, yaitu Rohani, istrinya. Jalan menuju kantor desa dipenuhi orang. Suara-suara gaduh, tangisan dan bisik-bisik menyambutnya dari jauh. Garis polisi pun sudah dipasang melintang di depan pintu masuk. Beberapa warga menutup mulut, sebagian menangis, dan petugas kepolisian dari kecamatan juga sudah datang dan mengatur orang-orang untuk mundur. Darmo mendorong tubuhnya ke depan, melewati kerumunan. Ia saat itu melihat Pak RW berdiri di tepi, wajahnya pucat saat itu. Pak RW, siapa yang ada di dalam, Pak? Siapa? Pak RW menggeleng dengan lemah. Aku juga nggak tahu pasti, Mo. Tapi katanya sih Pak Lurah dan 1 perempuan lagi. Tapi nggak tahu itu perempuan siapa, Mo. Darmo menunduk saat itu, kakinya lemas. Ia terduduk di tanah, matanya menatap ke depan tanpa fokus. Dunia terasa berputar, ia ingin tak percaya.
tapi semua tanda mengarah ke satu kenyataan yang tidak bisa ia tolak. Beberapa saat kemudian, dua petugas forensik pun membawa kantong jenazah keluar. Orang-orang menyingkir, suara tangis makin keras. Dan ketika kain penutup salah satu jenazah sedikit tersingkap karena angin, sebagian warga menjerit pelan. Darmo melihatnya. Wajah itu, meski pucat dan sudah tak bernyawa, ia tahu itu adalah istrinya, Rohani. Seorang menarik Darmo ke pinggir. Ia tak melawan, tubuhnya seakan tak punya tulang. Ia hanya duduk di bawah pohon mangga depan balai desa. Matanya sudah kosong. Hani, kamu... Maafkan saya, Mo. Saya tahu ini berat buat kamu. Iya, Pak RW. Makasih ya, Pak, atas semua rasa simpatinya. Itu kok gancet ya? Pasti mereka sedang melakukan hubungan yang tidak wajar itu. Apa gancet itu kutukan ya? Katanya, bisik seorang dari belakang. Dharma yang mendengar itu pun ia tak bereaksi. Ia mendengar semuanya tapi tubuhnya tak bergerak. Suara orang, teriakan warga, langkah kaki polisi, semuanya mengalir masuk ke telinganya seperti gema yang jauh. Beberapa jam kemudian warga berkumpul di pos ronda untuk membahas kejadian itu. Gosip berkembang cepat. Ada yang bilang Supardi dan Rohani kena kutukan karena sering pakai kantor desa untuk perbuatan tak pantas. Ada juga yang percaya ini adalah ulah dukun. Ada juga yang bilang ini adalah azab. Sementara di rumah anak-anak masih tidur saat beberapa orang datang untuk menjemput. Darmo tidak bicara. Ia hanya mengangguk ketika tetua kampung menyarankan agar anak-anak dibawa ke rumah orang tuanya dulu, agar mereka tak melihat langsung keramaian dan keadaan jenazah dari ibunya yang sangat mengenaskan dan juga tragis. Begitu juga menyeramkan. Saat itu, Siti digandeng perlahan. Ia belum tahu apa-apa tapi matanya menyeratkan kebingungan. Pak, ibu kemana, Pak? Kita pergi, Pak. Darmo memeluk anaknya sebentar, lalu melepasnya tanpa jawaban. Saat semua sudah berlalu dan sore mulai turun, Darmo duduk sendiri di ruang depan. Rumah itu terasa lebih sempit, lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara tangis, tapi dinding-dinding rumah seakan memantulkan jeritan yang tak terdengar. Foto kecil keluarga mereka di sudut rak jatuh ke lantai. Kaca pinggangnya retak, ia pun tak memungutnya. Ia hanya menatap lalu memejamkan mata dengan lama-lama. Ketika malam datang, rumah tetap gelap. Darmo duduk di depan pintu menatap jalanan yang kosong. Hujan rintik mulai turun membasahi tanah yang masih meninggalkan bekas sepatu warga dari pagi tadi. Di kepalanya sirine masih hidup. Suaranya, gerakannya, bahkan kata terakhir yang tak pernah sempat ia dengar. Tapi yang tersisa kini hanya sunyi. Ia tidak menangis, tidak juga marah, tapi dadanya penuh. Terlalu penuh untuk sekedar diluapkan lewat air mata. Ia hanya diam membiarkan hujan membasahi wajahnya, sambil memandang ke ujung jalan yang kini tak lagi ditunggunya siapapun. Hingga singkat cerita, pada waktu itu sudah 3 hari berlalu sejak pagi nahas itu. 3 hari pula rumah ini tak dihuni siapapun selain dirinya. Anak-anak dari Darmo dan juga Hani masih dititipkan di rumah orang tuanya. Tetangganya datang sekali, menawarkan makanan, bertanya seperlunya, dan lalu buru-buru pergi. Tak ada yang mau berlama-lama di rumah Darmo. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada cerita-cerita yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Pada pagi tadi, 2 polisi dari kota datang. Mereka duduk di ruang tamu sempit, mencatat keterangan dengan wajah datar.
Darmo pun menjawab seperlunya dengan suara yang tak bergetar, seolah tubuhnya hanya tinggal kerangka dari seorang yang dulu pernah hidup utuh. Permisi Pak, sebelumnya, apakah Bapak tahu hubungan istri Bapak dengan Pak Supardi? Saya tahu Pak, tapi saya tidak tahu mereka sampai seperti itu. Saya kira kan istri saya cuma kerja di warung hiburan, jadi ya lumrah saja. Terus, apakah Bapak pernah mengancam? Tidak pernah Pak. Terakhir kali ketemu, kapan Pak? 2 malam sebelumnya. Polisi saling berpandangan lalu menutup buku catatan mereka. Baiklah Pak, kami masih selidiki penyebab pastinya, tapi dugaan sementara. Tidak ada kekerasan fisik dari luar, tidak ada juga luka terbuka, tidak ada tanda paksaan. Darmo hanya menatap lantai pada waktu itu. Warga bilang ya, kondisi mayatnya aneh. Mereka gancet, tidak bisa dipisahkan. Kamu tahu soal itu kan? Iya. Ngeri ya. Ada bilang juga itu kutukan. Darmo tidak menjawab. Polisi itu menatapnya lama-lama, tapi akhirnya hanya berdiri dan pamit. Begitu suara mobil polisi menjauh dari halaman, Darmo memejamkan mata. Suara-suara dari masa lalu mulai berdatangan lagi. 2 minggu sebelum Rohani ditemukan tak bernyawa, ia tak pernah mendatangi seseorang. Seseorang tua renta yang tinggal di ujung desa, dekat dengan hutan kecil, tempat yang sama jarang dilewati oleh orang-orang. Saat itu, namanya Mang Jaya. Ia dikenal sebagai orang pintar tapi jarang disapa karena kabarnya hanya menerima tamu yang datang dengan niat khusus. Darmo datang waktu itu dalam keadaan kalut. Malam sebelumnya, ia melihat dengan mata kepala sendiri istrinya turun dari mobil hitam. Waktu itu bukan kemarahan yang meledak di dadanya, tapi rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Kalau kamu cuma pengen dia kapok, saya bisa bantu. Namun saat itu, Darmo tidak benar-benar mengerti. Tapi malam itu, ia membawa pulang sejumput abu dalam kain putih dan air dalam botol kecil. Itu Darmo lakukan karena ia benar-benar masih tak kuasa setelah ditinggal oleh istrinya. Sementara pada saat itu, kantor desa ditutup sementara. Polisi yang sudah memasang segel dan papan larangan, tapi tetap saja warga tak mau mendekat. Tiap kali lewat, mereka menunduk mempercepat langkah. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman depan kantor, kini memilih bermain di tempat lain. Pak RT pernah mengusulkan agar kantor dipindah sementara ke balai kampung, tapi tak ada yang benar-benar mau menyentuh barang-barang di dalam ruangan belakang. Mereka takut, bukan karena darah, tapi karena bayangan tubuh yang ditemukan gancet, tak bisa dipisahkan bahkan oleh petugas medis. Pada suatu malam, ketika Darmo yang saat itu sedang bingung, ia berdiri di dekat pintu, menatap keluar. Angin berembus dengan pelan. Tapi di ujung gang, di tempat Rohani biasa muncul saat pulang larut malam, ia seperti melihat bayangan samar. Berdiri diam, tak mendekat, tak bergerak, hanya berdiri biasa. Darmo tidak mengejar, ia hanya menatap balik. Ani, kalau kamu marah aku terima, tapi aku gak pernah minta kamu diambil. Aku cuma ingin kita balik jadi keluarga. Pagi harinya setelah malam harinya ia bertemu dengan arwah dari istrinya.
Darmo dikagetkan oleh kedatangan 3 orang tak dikenal. 2 laki-laki berbadan besar dan 1 perempuan tua yang mengenakan kebaya hitam. Mereka berdiri di depan rumahnya tanpa salam, hanya menatap tajam seperti sedang menilai sesuatu. "Ini rumah Darmo?" "Iya," tanya perempuan itu. "Iya, Mbak. Saya sendiri Darmo. Bu Endang nyuruh kami datang. Dia mau tahu siapa yang sudah ngirim santet ke almarhum suaminya." "Santet? Apa maksudnya ya, Mbak?" "Kamu jangan pura-pura ya. Bu Lurah bilang, kamu sakit hati kan karena almarhum istrimu itu biasa dibawa orang dan kamu dendam. Tapi saya nggak pernah nyuruh siapa-siapa buat bunuh orang ya, Mbak." Salah satu laki-laki itu mendekat ke dinding depan rumah, lalu menaburkan sesuatu dari kantong kain kecil. Aromanya tajam seperti dupa dicampur daun kering. Perempuan tua itu pun berjalan mengitari rumah sambil membaca komat kamit mantra. Matanya tertutup, mulutnya bergumam tak jelas. Darmo hanya berdiri di beranda menggenggam tiang bambu. Ia ingin berteriak menyuruh mereka pergi, tapi ia tahu takkan ada yang membelanya. Namanya sudah buruk dan yang meninggal adalah lurah desa. Siapa yang peduli pada penjual sayur seperti dirinya? Hingga setelah lebih dari 15 menit, ketiganya pun pergi tanpa bicara lagi. Tapi sejak saat itu, rumah Darmo semakin sepi. Tetangga makin menjauh, tak ada yang datang untuk membantu. Bahkan sekedar menyapa pun tidak. Seolah rumah itu sudah dikucilkan, dianggap sarang kutukan yang membawa malapetaka. Kini malam-malam harinya, Darmo terus dihantui dan diteror oleh sosok almarhum dari istrinya. Ketika itu, setelah Darmo mengunjungi rumah seorang ustadz, ia bertanya dan ingin meminta bantuan agar anak-anaknya ini tidak diganggu. Hingga setelah itu pun, setiap malam suasana rumah sudah berbeda. Tak ada suara langkah, tak ada mimpi, tak ada bayangan berdiri-diri. Kini anak-anak sudah mulai tidur tenang. Lampu minyak tak berkelap-kelip dan untuk pertama kalinya sejak kejadian teror itu, rumah seperti kembali bernyawa, bukan sebagai tempat kesedihan, tapi sebagai rumah yang biasa ditinggali dengan nyaman. Saat pagi menjelang, matahari baru naik setengah, dan ayam tetangga mulai ribut mencari makan di halaman. Darmo membuka pintu perlahan. Ia ingin menyapu dedaunan basah yang menumpuk di depan, tapi langkahnya terhenti. Matanya langsung tertuju pada dinding luar sebelah kanan rumah. Saat itu ada tulisan besar merah, "Ampuni aku." Catnya basah, warna merahnya menyala seperti darah. Huruf-hurufnya besar, tak rapi, seolah ditulis terburu-buru tapi penuh tekanan. Darmo menahan nafas, tangannya gemetar. Ia pun melangkah pelan mendekat, lalu menyentuh cat itu. Masih basah, masih lengket. Itu bukanlah cat semprot, bukan juga tinta biasa. Ia mencium aromanya. Saat itu, baunya itu adalah bau darah. Siapa yang nulis ini ya? Ia menoleh di sekitar. Jalan masih sepi. Tak ada anak kecil bermain, tak ada orang lewat. Ia berdiri lama di situ, tubuhnya terasa ringan tapi kosong. Ia tahu, tak mungkin ini ulah orang iseng. Tak ada yang berani mendekat ke rumahnya sejak kejadian itu. Dan tak ada juga orang yang tiba-tiba menulis dengan darah. Kini pikirannya pun kembali ke doa semalam. Kata-kata yang ia ucapkan dengan tulus dan mimpi-mimpi yang terus datang. Ia ingat wajah rohani yang duduk diam lalu berkata, "Aku masih di sini. Aku belum tenang, Mas. Mungkin aku bisa tenang sampai kamu benar-benar ikhlas." Apakah ini caranya dari almarhum rohani meminta diampuni?
Apakah Hani belum bisa pergi karena ia sendiri belum membuka pintu maaf itu sepenuhnya? Dharma pun menghapus tulisan itu, tapi catnya meninggalkan jejak samar di dinding. Ia coba dengan siram air, gosok dengan sabut kelapa, tapi tetap membekas. Ia pun berhenti lalu duduk di bangku kayu dekat jendela. Angin pagi berembus pelan, rumah yang semalam tenang kini terasa penuh tanda tanya. Hingga pada waktu itu, dengan gangguan-gangguan dan teror yang terus diberikan, kini dengan bimbingan Ustaz Tamrin, Dharma pun ingin berkomunikasi dengan almarhum dari istrinya. Ani, kalau kamu masih di sini, aku sudah ampuni. Aku ikhlas. Aku juga minta maaf. Semua salah kita berdua. Tapi anak-anak kita butuh tenang, Ani. Rumah ini butuh tenang. Jadi pulanglah ke tempatmu yang lebih baik. Urusan kita sudah selesai. Dan keluarga dari Pak Lurah pun juga sudah selesai. Kalau itu memang sudah waktunya, aku mohon kamu tenang di sana. Jangan ganggu anak-anak kita. Angin pelan menyentuh wajahnya. Sejenak, rumah terasa hening. Tak ada suara cicak, tak ada suara air tetes dari gentong. Hanya keheningan. Tapi Dharma tidak takut, ia pun menutup Al-Qur'annya, lalu menatap sekeliling rumah. Sudah tak ada bayangan, tak ada ketukan. Tapi hatinya tahu rohani belum benar-benar pergi. Masih ada yang tertinggal, masih ada yang harus dibereskan. Sementara di sisi lain saat itu, setelah hari demi hari berlalu, warga desa pun kini mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi kantor desa sudah tetap tertutup. Tak ada yang berani masuk bahkan untuk sekedar membersihkan. Semenjak kejadian itu, kantor desa tak pernah lagi dipakai untuk rapat atau kegiatan warga. Semua sudah dialihkan ke balai kampung. Bahkan pejabat desa yang baru pun enggan menempati ruang kerja yang dulu pernah menjadi tempat terakhir Pak Supardi dan juga rohani ditemukan dalam mereka yang sedang melakukan perbuatan hina itu. Mereka percaya tempat itu sudah tercemar, bukan oleh darah tapi oleh dosa yang belum ditebus. Hingga pada suatu malam Jumat, ketika langit mendung dan angin dingin berembus dari arah sawah. Saat itu, Dharma yang sedang duduk di tikar depan rumah memandangi kantor desa dari kejauhan. Lampu jalan yang menyala samar membuat bayangan bangunan itu tampak seperti hantu tua yang terdiam menunggu sesuatu. Anak-anaknya sudah tidur dan kopi di cangkir kaleng mulai dingin. Ia mendengar suara itu lagi. Suara tangisan lirih, bukan dari mimpi, tapi itu suara nyata yang pelan namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak menutup mata, ia hanya menarik nafas panjang, lalu bergumam, Ani, kalau itu kamu, aku sudah maafkan kamu, aku sudah mengikhlaskan. Dan aku juga akan berusaha mendoakan kamu agar kamu bisa tenang. Setelah berucap seperti itu, suara itu pun mereda perlahan, seolah didengar, seolah dijawab oleh angin yang tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah hampir beberapa bulan, istrinya meninggal dunia. Dan anak-anaknya sudah mulai paham kemana ibu mereka pergi. Saat itu, anak-anak mereka saat itu yang paling sulung bertanya, "Ya, ibu meninggal kenapa ya? Dia pernah salah ya?" Dharma menoleh menatap wajah anaknya yang semakin mirip dengan Hani. Ia pun tidak langsung menjawab, "Ibu juga manusia. Dan ayah juga pernah salah. Tapi
ayah udah maafkan semua. Sudah, lebih baik kita semua doakan ibu ya nak, biar dia tenang. Kamu juga sekolahnya yang rajin, biar jadi orang sukses dan biar bikin ibu bangga di sana. Siti mengangguk saat itu, lalu duduk di samping ayahnya. Malam itu, tak ada suara isak tangis lagi, tidak ada angin yang bergeser. Hanya malam yang berjalan tenang membawa kedamaian yang selama ini terasa terlalu jauh. Sementara di keluarga Pak Lurah, mereka sudah benar-benar mengikhlaskan kepergian dari Supardi. Mereka juga sudah menganggap bahwa itu adalah akibat dari perbuatan yang ia mainkan secara diam-diam di belakang. Cerita pun selesai. Pelajaran dari kisah ini, dosa bisa lahir dari keinginan yang tampak benar, tapi jalan yang salah akan tetap membawa kesedihan. Meminta maaf tidak cukup, tapi mengampuni meski perih adalah jalan untuk menenangkan yang hidup dan melepaskan yang sudah tiada. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya bagi kalian yang bergabung di channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Restu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.